Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat PST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai faktor pakan terhadap birahi sapi. Ketika sapi kita tidak kunjung birahi atau sudah lama tidak birahi, kita dapat memberikan pakan yang mana pakan tersebut dapat merangsang birahi sapi. Adapun pakan yang dapat kita berikan guna merangsang birahi sapi adalah capar atau toge. Lebih tepatnya capar dari kacang hijau Sobat PST. Dan pemanfaatan atau penggunaan capar kacang hijau guna merangsang birahi sapi ini sudah banyak dipraktikkan oleh peternak sapi, tidak terkecuali peternak sapi di daerah saya. Dan saya sendiri sudah berupaya mengaplikasikan hal tersebut, yakni memberikan capar kacang hijau pada ternak sapi saya, dan ternyata ketika saya berikan pada ternak sapi saya tidak suka. Dan pada beberapa kejadian saya rasa memang perlu bahan tambahan ketika memberikan capar tersebut pada ternak sapi. Bisa dicampurkan pada komboran dan lain-lainnya tentunya. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya hanya murni berupa capar kacang hijau yang saya coba berikan pada ternak sapi saya dan ternyata tidak suka Sobat PST. Jadi begitu Sobat PST, ketika sapinya tidak kunjung birahi atau kiranya sudah lama tidak birahi, kita dapat memberikan capar dari kacang hijau ini guna merangsang birahi sapi. Akan tetapi hal yang terpenting agar birahi sapi itu normal, bagus, dan teratur, yang menjadi faktor penting adalah dari pola pemeliharaan terlebih dari pemberian pakan. Kenapa demikian? Karena ketika sapi kekurangan nutrisi atau kekurangan asupan pakan yang cukup, nantinya dapat mempengaruhi terhadap siklus birahi sapi, terhadap metabolisme terutama, dan tentunya ketika siklus birahi sapi tidak teratur dapat mengindikasikan bahwa sapi kita mengalami kemajiran Sobat PST. Oleh karena itu, selaku peternak sapi kita perlu memberikan pakan yang bernutrisi, pakan yang cukup, perawatan yang bagus agar birahi sapi kita itu optimal, selalu lancar, dan kita bisa melakukan IB guna sapi kita segera bunting dan agar kita segera mendapatkan pedet. Untuk mendapatkan birahi sapi yang teratur, kita perlu menekankan pada kualitas pakan yang kita berikan Sobat PST. Kenapa demikian? Karena ketika kebutuhan nutrisi tadi, kebutuhan pakannya tercukupi, nantinya untuk birahi sapi akan normal. Dan banyak sekali kasus atau kejadian sapi doro mengalami kemajiran itu karena nutrisi yang kurang. Jadi nutrisinya kurang sehingga sapinya mengalami kemajiran. Dan untuk birahi sapi yang normal itu kita bisa melihat dari BCS-nya. BCS ini adalah Body Condition Score. Jadi ketika kita melihat skor tubuh dari sapi kita bisa menilai skornya berapa. Dan untuk BCS atau Body Condition Score ini ada 5 skor. Jadi ada 1 sampai 5, dan untuk skor 1 sampai 2 itu sapinya terlalu kurus, dan tentunya ketika sapi terlalu kurus nantinya untuk birahi sapi akan terhambat, bahkan bisa membahayakan sapi itu sendiri. Dan ketika body condition skornya 5, artinya terlalu gemuk, yang mana ketika sapi betina terlalu gemuk itu dapat menyebabkan sapi malas dan sapi mengalami kemajiran. Dan untuk body condition score atau skor kondisi tubuh sapi yang bagus, kondisi skor tubuh dari sapi betina yang bagus itu adalah berkisar 2,5 sampai 4 Sobat PST. Nah, saya akan mengambil contoh untuk sapi di sini. Jadi untuk sapi di sini itu untuk BCS-nya adalah berkisar, kalau saya rasa ini sekitar 2,5 ke 3. Karena kenapa? Karena kita bisa melihat dari sini untuk area tulang rusuknya itu
agak kelihatan sedikit, dan untuk tulang pinggul juga kelihatan, dan untuk tulang pantatnya itu kelihatan. Jadi untuk BCS dari sapi ini adalah 2,5 sampai 3, dan untuk BCS tersebut masih bagus, masih normal, dan tidak menghambat sapi untuk siklus birahinya itu terhambat. Jadi ini untuk BCS nya adalah berkisar 2,5 sampai 3 sobat PST. Karena ketika sapi terlalu kurus dapat membahayakan sapi dan birahinya terhambat, bisa kemajiran. Dan ketika sapi betina juga terlalu gemuk, itu juga tidak bagus, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan sapi betina mengalami kemajiran sobat PST. Ini untuk sapinya seperti ini. Untuk beberapa area tulangnya itu masih kelihatan tulang pinggul, tulang rusuk, dan tulang pantatnya tadi. Dan ini untuk tulang bagian atas ini juga terlihat. Dan untuk perkiraan saya untuk BCS dari sapi ini adalah berkisar 2,5 sampai 3. Nah, kita kembali lagi pada topik pembahasan, yakni berupa kualitas pakan. Kenapa kualitas pakannya harus kita jaga? Karena ketika kualitas pakan yang kita berikan itu memang bagus, kebutuhan nutrisinya tercukupi, apalagi kebutuhan proteinnya tercukupi, karena protein ini tidak hanya dibutuhkan oleh manusia. Jadi sapi sendiri juga membutuhkan protein yang cukup agar metabolismenya bagus, agar hormonalnya juga bagus, sehingga tidak mengganggu birahinya. Kita mengambil contoh ketika peternak itu hanya memberikan pakan berupa jerami kering dan rumput gajah. Ketika peternak sapi hanya memberikan pakan berupa jerami kering dan rumput gajah, tidak diberikan pakan yang lain, itu dapat mengakibatkan hormonalnya terganggu. Dan untuk mengantisipasi tersebut, kita dapat memberikan mineral dan multivitamin sobat PST. Karena mineral ini terdapat berbagai vitamin, ada A, D, E, ada kalsium yang sangat dibutuhkan oleh sapi, terutama sapi betina, agar hormonalnya itu berjalan dengan bagus, agar birahinya itu bisa bagus, dan juga agar sapi itu tidak mengalami ambruk sobat PST. Dan saya sudah menjelaskan di berbagai video saya, ketika sapi kekurangan kalsium, kekurangan magnesium, itu dapat menyebabkan sapi mengalami pincang, dan yang lebih parahnya lagi adalah sapi mengalami ambruk. Dan contohnya tadi, ketika pakan hanya berorientasi pada jerami kering dan rumput gajah tanpa memberikan multivitamin, memberikan mineral, itu dapat menyebabkan sapi mengalami hal tersebut. Dan ketika itu terjadi pada sapi betina, itu dapat mengganggu hormonnya, mengganggu metabolismenya. Karena ketika metabolisme dari sapi itu terganggu, hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap hormonal dari sapi betina itu sendiri. Jadi untuk kualitas pakan ini memang sangat diperlukan, memang sangat perlu diperhatikan agar siklus birahi ternak sapi kita itu bisa bagus, bisa teratur, dan kita dapat segera melakukan IB guna mendapatkan hasil berupa sapi bunting dan melahirkan pedet sobat PST. Dan untuk pakan hijauan yang dibutuhkan dari sapi itu adalah berkisar 10% dari berat badan. Jadi minimal 10% dari berat badan. Dan untuk pemberian komboran ini juga diperlukan ketika memang dari segi pakan hijauannya kurang, perlu pakan tambahan untuk menunjang asupan nutrisinya agar nutrisinya tercukupi guna sapi kita itu tetap sehat sobat PST. Jadi seperti itu. Jadi untuk kualitas pakan ini memang perlu diperhatikan sekali. Nah, ini untuk sapinya. Dan untuk sapi ini, untuk BCS nya adalah berkisar 3 sobat PST. Karena untuk tulang rusuk itu, tulang pinggul dan tulang pantatnya tidak kelihatan. Ini untuk BCS nya skornya 3. Dan terbukti untuk sapi ini birahinya teratur normal sobat PST.
Jadi untuk pemberian pakan hijauan adalah 10% dari berat badan minimal, dan untuk pemberian konsentrat adalah minimal 1% dari berat badan. Nah, jadi untuk sapi ini dulunya itu pakannya hanya menggunakan jerami kering dan rumput gajah. Akan tetapi juga diberikan diberikan konsentrat sedikit, karena memang sangat diperlukan sekali pakan-pakan tambahan yang memiliki kandungan nutrisi yang bagus, terutama dari segi proteinnya, untuk metabolismenya bagus, dan juga agar ketika metabolismenya sapi itu bagus, terlebih sapi betina ini bagus, nantinya untuk birahinya juga akan bagus Sobat PST. Nah, tadi mengenai mineral, dan saya tak lelah-lelah mengatakan bahwasanya pemberian mineral ini sangat penting sekali, dan multivitamin kita bisa memberikan B kompleks dan lain sebagainya, dan tak kalah penting adalah pemberian obat cacing Sobat PST. Dan banyak sekali kejadian itu ketika sapi betina cacingan, bahkan cacingan akut, sapinya tidak menunjukkan gejala birahi sama sekali. Dan saya juga pernah membuktikan ketika sapi saya tidak kunjung birahi, akhirnya saya berikan obat cacing, saya benahi dulu proporsi tubuhnya, dan ketika sudah mapan, sudah bagus, BCS-nya membaik, tidak terlalu kurus, akhirnya bisa birahi lagi. Jadi seperti itu pemberian pakan hijauan yang cukup, pemberian pakan tambahan berupa konsentrat atau bahan lain sebagainya, pemberian mineral, pemberian multivitamin, dan tak kalah penting adalah pemberian obat cacing. Dan ketika hal tersebut sudah kita lakukan, sapi kita sehat, tidak ada indikasi apapun, BCS-nya bagus, berkisar 2,5 sampai 4, insya Allah untuk birahi sapi kita bisa teratur. Dan ketika hal tersebut sudah terjadi dan ternyata sapi kita tidak kunjung birahi, kita dapat memberikan toge atau capar dari kacang hijau yang saya jelaskan tadi untuk merangsang birahi dari sapi kita Sobat PST. Nah, di sini untuk pakannya ini menggunakan rumput gajah dan juga daun dari jagung. Jadi seperti itu. Sangat penting sekali ketika kita melakukan breeding sapi, perlu memperhatikan dari perawatan, terutama dari pemberian pakan, yang mana ketika pakan kita asal-asalan, tidak memiliki kualitas, tidak mencukupi kebutuhan terutama nutrisinya, akan sangat menghambat sapi kita itu birahi, dan bahkan sapi kita bisa mengalami kemajiran Sobat PST. Nah, jadi variasi pakan itu sangat penting sekali. Dengan berbagai jenis pakan itu dapat menunjang kebutuhan nutrisi sapi, terutama untuk pakan yang memiliki kandungan protein, dan tak kalah penting adalah pemberian mineral Sobat PST. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa membantu, bisa bermanfaat, dan bisa berkembang lebih baik ke depan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.